Kuasa dari tempat ini, Bapa karunia, Kau hadir di sini, memberikan hati, menyembuhkan yang terluka, bukannya bersama. Namun kasih Tuhan tetap sama.
di pagi hari ini. Kami mohon Tuhan Kau menyucikan, memurnikan kami, agar kami boleh semakin layak menghadap hadirat-Mu, agar kami boleh semakin layak membawa setiap pujian penyembahan kami ini seperti dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami, dan ketika Tuhan hadir, semua akan dikuatkan, semua akan diberkati, semua akan Tuhan Yesus ditegur Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami sehati Tuhan, ketika Tuhan hadir, tidak ada kuasa-kuasa manapun yang mampu Tuhan Yesus mengalahkan kuasa-Mu yang lebih besar Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, Tuhan Kau ada di tempat ini. Kami mau fokuskan pikiran, hati, dan jiwa kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, keluarga Pak Sadi Tuhan Yesus, Ibu Siti Tuhan Yesus, yang saat ini sedang ke Pangandaran, Opung Boru Tuhan Yesus yang sedang sakit, Oma Engkar. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Fiona yang saat ini sedang ada di Kupang. Tuhan memberkati juga Fiona Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi setiap pujian penyembahan kami biarlah seperti dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau disukakan oleh setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada sukacita hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Gunung batu dan keselamatanku.
bagian dari firman-Mu. Kami mau fokuskan Tuhan pikiran, roh, jiwa, tubuh kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Setiap apa yang sudah Tuhan berikan hikmat untuk dipersiapkan pada pagi hari ini, Tuhan yang mengurapi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu saja yang boleh nampak pada pagi hari ini. Kau harus makin berhamba Tuhan, dan hamba-Mu harus makin berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk semuanya. Ada sukacita? Amin. Katakan ke kanan kiri. Coba ya kamu. Ngomong kamu dulu. Luar biasa. Katakan ke kanan kiri. Kamu cantik sekali hari ini. Kalau laki-laki mau masa dibilangin kamu cantik sekali, kamu gak mungkin aku ya. Masa Hesron dibilang kamu cantik sekali kan aku ya, puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus begitu baik buat kita semua. Selamat datang buat kekasih, buat saudari kita, saudari Jenny. Ya, nanti kita percaya ini bukan the first and the last. Ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi nanti akan ada rencana Tuhan yang begitu indah buat beliau, buat kita juga di tempat ini. Tuhan, bulan ini kita tema bulan ini kita apa? Keluar dari zona aman. Kalau tema tahun ini ini perasaan yang jawab cuma Ibu Sally loh, yang lain teh bahasa mikir keras gitu ya. Apa gitu ya. Ya udah deh, saya enggak akan susah-susah. Firman Tuhan kemarin worship night apa? Tentang apa aja lah. Ada satu tokoh, tentang siapa? Baru lo kemarin. Tentang siapa ya? Tadi malam. Iya tadi malam. Ya kan kemarin malam dengan tadi malam kan sama kan? Iya kan? Ada satu tokoh siapa? Di Keluaran. Keluaran bukan ya? Keluaran bukan. Ya udah deh, saya tanya, sarapan Bapak Ibu 2 hari lalu apa? Mentang-mentang dapat Indomie sandwich ya dari atas, jadinya sarapannya Indomie. Sarapannya apa? Makan malam tadi malam apa? Nggak makan. Sebelah. Nasi goreng, ada yang makan nasi goreng gitu ya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, seperti kita membutuhkan makanan untuk pertumbuhan jasmani kita juga membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk menumbuhkan rohani kita. 5M apa? Pak Yoel bilang apa? Mendengar, melihat, membaca dulu, membaca, menulis, menghafal. Oke, puji Tuhan. Ini Bu Dena tuh mau bawa firman atau mau ujian? Oke ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang meninggalkan zona aman untuk meraih kemenangan. Amin. Sudah hampir 5 bulan. Banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mau naik bertambah lagi, banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Meninggalkan zona nyaman untuk meraih kemenangan. Kemenangan apa? Kemarin kita sudah disampaikan sama Ibu Sally tentang kemenangan. Lalu kita akan melihat juga kemenangan-kemenangan yang akan Tuhan, yang sudah Tuhan siapkan 6 bulan ke depan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sama-sama akan buka dari perjanjian baru dari Esther. Perjanjian baru dari Esther. Oke, berarti banyak itu pada connect ya. Dan perjanjian baru di Esther pasal 3 sampai Esther pasalnya yang keempat. Ada 2 pasal ini yang saya akan sama-sama kita akan baca, tetapi kita akan ambil ayat-ayatnya yang ininya saja, yang pentingnya saja. Bapak Ibu, kita lihat dulu Esther pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10.
Yuk kita baca sama-sama Ester pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang 10. Lalu kita juga akan baca Ester pasalnya yang keempat ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yuk kita baca yang jajaran sini deh, jajaran kiri saya akan bacain Ester pasal 3 ayatnya yang kelima sampai dengan 10. Yang jajaran sebelah kanan saya akan bacakan Ester pasalnya yang keempat ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mangga jajaran kiri dulu. 1, 2, 3. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasuerus. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasuerus, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasuerus. Ada suatu bangsa yang tercerai-berai dari asing antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka berkuasa. Jikalau balik pada pandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat perintah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan meminta mereka seluruh hamba dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam pandangan raja. Maka raja mencabut cincin materai dari jarinya, lalu diserahkan kepada Haman orang Agag seluruh orang Yahudi. Oke, tunggu koreksian buat yang ini. Tolong nanti bacanya jadi kayak ini kayak lebah tuh. Ini tuh saya sampai ini tuh biasa aduh gimana gitu ya. Yang sebelah sini yuk baca Ester pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya ke-14. 1, 2, 3. Akan tetapi Ester menyuruh Hatam memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, cerita ini tentang siapa? Haman marah sama siapa? Namanya sama Mordekai. Karena hanya si Haman yang gak pernah mau mau sujud ke si Haman. Karena buat si Mordekai satu-satunya yang harus disembah sujud yaitu hanya siapa? Hanya Allah Israel, yaitu Allah Yahudi gitu ya. Nah, gara-gara marah ke satu orang, si Haman mau memusnahkan satu bangsa. Gara-gara dia kesel sama satu orang, dia mau memusnahkan satu bangsa. Tuh lihat ya, di ayat ke-5, tadi di ayat ke-6. Lalu di ayat yang ke-9, si Haman manasin raja tuh. Si Haman manasin raja
manasin raja. Ada satu bangsa yang tidak mau menyembah kamu, katanya gitu. Yang tadinya mau tidak menyembah raja, tidak menyembah Haman, tetapi jadi tidak mau menyembah kamu. Lalu di ayat 10 di situ raja juga jadi ikutan panas. Lalu raja bilang, ya udah nih, kalau orang zaman dulu dikasih cincin, di dalam cincinnya itu ada satu kayak materai gitu ya. Jadi siapapun boleh cepluk, kalau raja sudah memberikan titah, jadi cincin raja itu seperti materai. Cincin raja itu seperti materai yang harus dilakukan oleh semua bangsa yang ada di semua orang yang ada di bangsa itu. Bapak Ibu, lalu si Mordekai yang kalau Bapak Ibu lihat baca ayat keempat, si Mordekai tahu nih, lihat di situ juga usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Di ayat keempat itu setelah 4 ayat 1, setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi, ia mengoyakkan pakaiannya. Si Mordekai merasa bersalah. Aduh, gara-gara gua, satu bangsa gua mau dimusnahkan. Lalu kita tahu ya di pasal-pasal sebelumnya di situ tentang Esther belum jadi ratu. Esther sudah dipilih jadi salah seorang yang paling cantik yang akan dipilih untuk menggantikan ratu siapa? Menggantikan Ratu Wasti. Lalu karena si Esther ini sudah ada di dalam kerajaan, otomatis memang buat si Mordekai itu sulit untuk dia untuk dia bertemu dengan Esther. Tetapi orang-orang mungkin dayang-dayangnya Ratu Esther itu ngasih tahu kondisi si Mordekai. Lalu dikasih tahulah ke si dayang-dayangnya si Esther bahwa kondisi bangsa kamu tuh begini. Lalu si Mordekai minta, kamu harus di ayat 13 itu lihat, di ayat 11-12 kamu bilang tuh harus minta belas kasihannya dari raja supaya raja berbelas kasih buat bangsa kita. Apa yang terjadi? Si Esther bilang, aduh, ada hukum, memang ada hukum, ada peraturan. Seseorang yang tidak dipanggil raja untuk masuk ke dalam kerajaan, dia kalau datang tiba-tiba pasti dia dihukum. Di satu sisi secara manusia Esther juga nggak salah, karena itu peraturannya. Tetapi dia juga takut gitu ya. Tetapi si Mordekai bilang, jangan dikira karena engkau ada di dalam raja hanya engkau yang akan terluput. Jadi kalau bahasa kasarnya gitu ya, bahasa kita sehari-hari, jangan lu kira lu lagi aman di dalam di dalam istana, jadi lu nggak akan terluput daripada hukuman ini. Ya udah, kalau ayat 14 bilang, ya udah kalau lu nggak mau nolong gua, nggak mau nolong bangsa kita, sekalipun kamu tidak menolong saya, tetapi pasti Tuhan katanya? Mengirimkan orang lain, mengirimkan pihak lain untuk menolong kita. Bapak Ibu, pelajaran apa yang saat ini kita mau pelajari dari pembacaan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, apa itu zona nyaman? Google bilang zona nyaman adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa aman, familiar, dan terhindar dari stres. Karakteristik utamanya jadinya rutin, aktivitas sehari-hari yang mungkin kerja, sekolah, usaha itu aja. Minim resiko, aman. Apa dampak negatifnya kalau kita kelamaan di zona nyaman? Stagnan, jalan di tempat, kurang adaptasi, penurunan emosi. Manfaat keluar dari zona nyaman, pertumbuhan diri, meningkatkan kepercayaan diri, lebih kreatif dan adaptif. Kapan waktu yang tepat untuk keluar zona nyaman? Meskipun zona nyaman bukanlah musuh, zona ini diperlukan untuk beristirahat dan memulihkan energi, katanya di situ ya. Tetapi kita tidak boleh berada di zona nyaman. Apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Kita sedang belajar keluar dari zona nyaman.
lihat tadi pasal 3, gara-gara si Haman panas, marah, benci ke si Mordekai, membuat si Haman itu merencanakan sesuatu yang jahat. Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan kita semua, mengingatkan saya secara pribadi, jangan pernah nyaman hidup dalam kebencian. Jangan pernah nyaman hidup dengan iri hati kepada siapapun. Kita boleh datang ke gereja, kita bilang, Tuhan, saya sudah mengampuni kok dia, saya sudah mengampuni, tetapi saya tidak mau lagi berurusan sama dia. Saya rasa itu belum mengampuni. Oh Tuhan, kalau kata zaman sekarang, supaya mental health saya terjaga, jadi saya tidak mau bertemu dengan dia, saya tidak mau berurusan sama dia, saya sudah mengampuni dia. Firman Tuhan berikan apa? Kalau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Berarti ketika kita masih hidup dalam setitik saja kebencian, udahlah, gue mah gak mau ketemu dia lagi, gue gak mau berurusan, supaya mental health gue terjaga. Tidak bisa seperti itu. Jangan nyaman dengan gue gak ketemu dia, gue nyaman. Itu zona nyaman Bapak Ibu. Hari ini putuskan untuk keluar dari zona nyaman itu, keluar dari kebencian, keluar daripada iri hati, benar-benar keluar. Betul, Bapak Ibu memang tidak bertemu lagi dengan dia karena menghindari. Kalau di gereja Maya, kalau gereja kecil kita nggak bisa nih, pintu cuma satu. Ketemu, ya udah, di situ ada saya, di situ saya, mungkin Bapak Ibu lagi kegel sama saya, bisa keluar dari sini, cuma 2 pintunya. Tapi kalau di gereja yang lain mungkin pintunya banyak kan, ada satu, ada di ujung, ada di sana. Atau saya udah nggak mau ke gereja lah, menghindari mental health. Ketika Bapak Ibu menghindari untuk katanya mental health, untuk kesehatan mental kita, Bapak Ibu tidak akan pernah sembuh. Karena yang sanggup menyembuhkan bukan menghindari, bukan waktu, yang sanggup menyembuhkan ketika engkau berlutut betul-betul sama Tuhan, Tuhan, saya mau sembuh, saya mau hadapi. Bapak Ibu tahu, ketika saya bertahun-tahun saya tidak mau datang ke rumah duka Bumi Baru, saya belum sembuh. Tapi ketika saya datang, saya ke rumah Bumi Baru tuh rasanya kan Bapak Ibu tahu ya, saya menghindar, mau diajak gak mau gitu loh ya. Puji Tuhan, beberapa tahun gitu ya, 2 tahun ke belakang saya bisa sembuh. Apakah saya menghindari Bumi Baru? Saya datang ke Bumi Barunya, tetapi minta dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan kekuatan sendiri gak sanggup. Beberapa kali mau ke Bumi Baru rasanya, aduh Tuhan kayak kecekek, aduh Tuhan kenapa gue yang pengen nangis, kan gak lucu banget. Yang meninggal suaminya siapa, saya yang nangis guak-guak, kan nanti dipikirnya saya selingkuhannya lagi nih orangnya. Di si Budiana ada selingkuhannya gitu sama ini, karena Budiana yang nangis guak-guak, kan gak lucu kalau kayak begitu. Tetapi ketika semakin saya datengin, semakin saya hadapi, dengan sekali lagi, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, saya sembuh. Coba lihat ke kanan kiri, kecuali Jenny ya. Coba lihat di gereja kita. Adakah orang-orang yang sampai saat ini sebenarnya saya mah udah biasa aja lah, saya mah ya asal say hello udah saya pulang. Saya mau asal say hello ya, asal saya ke gereja, kan Tuhan tahu saya sudah memaafkan dia, sudah tahu kok gitu. Tetapi yang paling tahu hati Bapak Ibu adalah Tuhan sendiri. Jangan mau tinggal terus di zona kebencian, jangan mau tinggal di zona iri hati itu. Coba lihat kanan kiri, kehel kasaha saya ini ya. Kehel ka Debbie,
ke Pak Alfa atau ke saya? Kalau bukan Ibu Gembala Maya rasanya gitu ya. Mungkin orang di rumah kita, anak kita, jangan pernah sisakan sedikit pun kebencian di dalam hati kita, karena itu ngaruhnya ke siapa? Ngaruh ke kita, ngaruh ke masa depan kita. Liatin, karena kita benci, si Haman benci. Si Haman mempengaruhi siapa? Mempengaruhi raja. Lalu apa yang terjadi ketika si Haman hidup dalam kebencian? Yang mati siapa? Mordekai atau Haman? Yang mati siapa? Di ayat ke-7, Haman yang mati. Masa depanmu bisa mati, masa depan anak-anakmu bisa mati, masa depan cucumu bisa mati, masa depan gereja ini bisa mati karena kebencian yang selalu ada di dalam hati kita. Sekarang dengan segala hormat lah, coba berikan senyuman yang paling manis. Aku mengasihi engkau gitu ya, ke kanan kiri. Beneran loh, ketika Bapak Ibu ngomong kayak gitu, hanya Tuhan loh yang tahu loh. Lihat, Haman merencanakan tiang gantungan. Saking Haman benci ke si Mordekai, Haman merencanakan tiang gantungan untuk Mordekai. Tetapi akhirnya siapa yang digantung? Haman. Bahkan bukan hanya Haman sendiri, keluarganya, anak, cucu, mantunya, karena dibilangin apa? Seluruhnya. Kebencian Bapak Ibu itu akan berpengaruh kepada anak, cucu, mantu. Itu tuh menutup berkat buat mereka. Gimana kita mau lihat anak cucu kita diberkati kalau masih ada setitik kebencian di dalam hati kita masing-masing? Hari ini yuk keluar dari zona nyaman itu, keluar dari kebencian itu, keluar. Jangan ada setitik pun kebencian kepada orang lain. Bapak Ibu, saya sudah cerita nih ke rekan-rekan di kaum wanita kemarin. Saya bilang kemarin waktu ada fellowship pendeta-pendeta, ada seorang yang dia pengacara, dia memang sudah membuka gereja sampai 500 gereja lebih. Dia hanya pengacara, dia orang Chinese Malaysia, tinggal di Malaysia. Lalu kami diberkati, yang datang hanya 12 murid Yesus, 12 pendeta-pendeta, di antara yang lain karena yang lain lagi pada nggak bisa, ya sudahlah 12 murid Yesus. Saya didoain sama Pak Pendeta ini. Ada beberapa ada Ibu Delvi, ada Ibu Siti juga didoain, dan saya juga didoain. Yang saya sekaget-kagetnya adalah ketika si Bapak ini bilang bahwa Diana, kamu dari sejak SD ini. Saya bilang, dari mana lu tahu kejadian gua di SD waktu sekitar 40 tahun lalu? Tetapi si Bapak ini bisa tahu. Kalau bukan karena Tuhan yang ngasih tahu, nggak mungkin. Orang ketemu juga baru, ketemu juga mana ada waktu kita ngobrol, nggak ada baru. Dari situ saya bilang bahwa oh Tuhan, masa kecil saya pun Tuhan tahu. Masa kecil kita ketika kita nangis pun Tuhan tahu. Jadi apapun masa kecil daripada Bapak Ibu yang terjadi, yang tidak enak, yang mau enak sekalipun, Tuhan tahu. Karena si Bapak itu bilang, masa kecil kamu di SD, jelas-jelas itu dia bilang, di SD kamu begini. Tuhan bilang begini. Saya sampai rebah, dipenuhi oleh karena hadirat Tuhan. Dari situ saya tahu, hari ini saya nggak tahu apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Apakah saya mau nggak ada kebencian? Enggak ada. Saya udah mengampuni, pure mengampuni. Saya nggak tahu. Tetapi Allah yang Maha tahu, Dia yang tahu isi hati. Tahun lalu saya pernah cerita di jemaat ini, ketika saya didoakan
di acara di doa di Merdeka. Tuhan begitu baik sama saya, dia selalu mengingatkan, menguatkan. Ketika Bapak Pendeta itu bilang, Diana, Tuhan tahu kamu selalu duduk di kursi warna hitam dan kamu nangis, Tuhan tahu tetesan air mata kamu. Dari mana si Bapak itu tahu bahwa saya suka duduk di kursi warna hitam, di sofa warna hitam sambil meneteskan air mata? Kau bukan dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, apapun yang ada di dalam hati, kekecewaan kita, sakit hati kita dari puluhan tahun lalu pun, Tuhan tahu. Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu pengharapanmu, Tuhan tahu apa kerinduanmu. Hanya Tuhan minta hari ini keluar dari zona kebencian, hadapi orang itu. Hadapi dan hadapi. Seperti saya minta kekuatan daripada Tuhan untuk datang ke bumi baru, untuk datang ke rumah sakit Immanuel, minta kekuatan untuk bisa menghadapi orang-orang itu. Sekali lagi, menghindar bukan menyembuhkan mental health kita, tetapi Kristus, darahnya tercurah bagi kita, Roh Kudus yang turun tercurah bagi kita, itulah yang memberikan kekuatan buat kita semua untuk kita benar-benar mengampuni. Hari ini mungkin kita hidup jual gini-gini terus ya, buatnya udah umur segini, mungkin Tuhan lihat masih ada kebencian dalam hatimu, masih ada sakit hati, kayak yang kepegung. Kalau Bu Nanita bilang ambek kepegung, gimana sih maksudnya, kemarahan yang ditahan numpuk gitu ya. Udah ini lagi. Anda mungkin datang ke gereja, pulang ke gereja lewat begitu saja. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan, kalau Bapak Ibu mau melihat kemenangan yang daripada Tuhan, keluar dari zona nyaman kebencian. Yang kedua, hari ini adalah kalau kita lihat si Mordekai di ayat yang Ester pasal 4 ayatnya yang ke-13, yaitu Mordekai marah ke si marah ke si Ester, bilang ya sama si Ester, bilang sama misalnya bilang sama Debbie, si Debbie soalnya akan marah, bilang sama Debbie, kalau si Debbie begini, lihat nanti, lu nggak nolong gua nggak apa-apa, tapi lihat nanti. Seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk ditegur sama orang. Jangan anti ditegur, apalagi untuk kebaikan. Karena Tuhan Yesus seringkali memakai bermacam-macam cara untuk menegur. Jangan keluar dari gereja hanya gara-gara ditegur. Jangan keluar dari komunitas hanya gara-gara kamu teh jangan begitulah. Jangan. Amsal berapa ya yang besi menajamkan besi, lama sesamanya manusia menajamkan sesamanya. Yuk, di komunitas kita bisa saling menguatkan, meneguhkan. Jangan pernah keluar dari manapun di mana kita tahu bahwa kita ditegur untuk kebaikan. Anak-anak jangan merasa mama papa mah cerewet, nggak tahu zaman sekarang teh kayak gimana. Anak-anak, buaya lu kadalin. Anak-anak tetap hormati orang tua, karena kalau kamu melihat kebahagiaan dalam hidup adalah apa katanya? Hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan anti ditegur oleh siapapun. Kalau itu ditegur untuk kebaikan, ya sudah, saya terima. Mari Bapak Ibu, suami-suami, jangan anti ditegur sama istri. Tahu apa kamu teh? Istri teh punya indra keenam gitu. Bahkan hanya bukan indra keenam, indra ketujuh. Kalau istri bilang jangan deh, kayaknya itu ini teh buat cuan. Jangan coba suami-suami dengar, tahu cuannya nanti akan ada. Tetapi kalau jalannya udah malah, yuk suami-suami mana di sini suami-suami? Nggak ada ya? Ada. Jadi Pak Alfa sama Pak Muslim apa suami itu kan? Ya ada suami-suami. Yuk jangan pernah anti ketika ditegur sama istri. Istri juga, yuk kemarin istri tidak pernah salah gitu ya.
Istri nggak pernah salah, istri juga salah. Kalau ada kesalahan, yuk kita mau saling menegur. Kalaupun ada kesalahan dari saya, yuk saya nggak pernah anti ditegur. Ayo kalau mau tegur saya nggak apa-apa, daripada tahu dari mana kesalahan kita. Kalau bukan ada yang menegur, betul kan? Kita nggak tahu kesalahan kita. Saya tahu dari mana saya punya kesalahan. Mungkin cara saya khotbah, mungkin cara saya ini, mungkin cara saya, tahu dari mana kalau kita tidak ditegur sama orang lain. Ditegur itu adalah tanda kasih. Ingat, lebih baik teguran lebih baik pukulan yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi anak-anak jangan bosen ketika ditegur sama orang tua. Kita juga sesama kita, yuk kita saling menegur satu dengan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu kalau melihat di ayat pasal keempat, ayatnya keempat 15, di situ maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam dan waktu siang. Bapak Ibu, kita nggak akan mungkin bisa keluar dari zona nyaman. Kita nggak akan mungkin bisa rendah hati menerima keteguran daripada orang lain sebelum kita minta kekuatan daripada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Yuk Bapak Ibu, kenapa gereja ini perasaan siap si Ibu Diana teh dikit-dikit ngajak puasa lagi terkira-kira deh. Ya 3 minggu lah gitu ya terkira-kira. Caranya si Ibu Diana teh ngajak tuh dikit-dikit puasa. Ini bulan Mei, nanti bulan November ada lagi dah suruh puasa gitu ya. Nanti ketemu November ada lagi dah Januari suruh puasa. Karena saya bisa tahu hari ini saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu dan dengan Tuhan melihat Bapak Ibu tahulah siapa saya. Dari saya masih ada Mas Edi, dari saya nggak ada Mas Edi, sampai dengan hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu, semuanya adalah karena puasa daripada doa puasa. Doa puasa itu begitu luar biasa. Karena seringkali ketika doa puasa, bukannya kita maksa keinginan Tuhan supaya Tuhan saya mah pengen itu, pokoknya hayang eta, Tuhan pokoknya mah enggeus hayang eta. Tetapi semakin kita doa puasa, semakin kita akan bilang, Tuhan, ya udahlah, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Be as you want to be. Bukannya Tuhan saya puasa nih, saya maksa sama Tuhan gimana. Karena Bapak Ibu lihat si Ester ngomong gini. Si Ester ngomong bahwa di ayat ke 17, maka pergilah kebesaran yang diberitakan raja kepadanya serta kenaikan pangkat di atas para pembesar. Lagi bukan. Itu si Ester itu sampai bilang pada akhirnya masih di ayat yang ke-16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayang pun akan puasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, karena tahu ya ada peraturan kalau untuk menghadap raja. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kata Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau Tuhan sanggup menolong saya, Dia akan tolong saya. Tetapi kalau Tuhan tidak menolong saya akan tetap menyembah Tuhan. Itu ketika akan masuk apa? Masuk ke dapur api. Kalau Tuhan sanggup menolong, pasti Tuhan tolong. Tapi kalaupun Tuhan tidak sanggup menolong, Tuhan biarkan aku akan tetap menyembah Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu doa puasa, ada kekuatan yang gak tahu dari mana. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang yang mungkin menyakiti, itu teh bener ya, kita teh gak ada rasa marah sama sekali. Kita teh hanya bawaannya teh, aduh senyum gitulah, kasihan dia teh Tuhan. Malah kita akan berbalik, kasihan Tuhan, kasihanilah dia. Gak ada itu perasaan, udah gak ada lagi. Ya harus ketemu, ya sudah ketemu.
nggak ada lagi dia jalan ke depan kita, kita pura-pura set gitu ya, nggak ada lagi seperti itu. Saya akan hadapi dia, malah apa kabar, orangnya naon dia teh salah makan sih karena si Uis tehnya, ketika mungkin itu salah minum obat gitu nih orang teh ya. Yuk berjalan dengan Tuhan, seringkali kita disangka salah minum obat. Karena apa? Yang harusnya kita membalas, tetapi kita tidak membalas. Yang harusnya kita mungkin bisa ngebalas. Rasainnya dia kayak gitu, tetapi kita bisa dengan kasih, kita malah menolong dan membantu dia. Hari ini Bapak Ibu, kita nggak terbatas kuasa Tuhan untuk menolong kita, tetapi yang seringkali membatasi kita adalah zona nyaman kita. Kita udah nyaman, udahlah saya mah udah hidup kayak begini, gua tuh udah nggak ngebenci dia tuh, enggak benar, saya mah nggak ngebenci, cuman nggak mau aja ketemu dia. Keluar dari itu, Tuhan saya mah ya Tuhan, dan dia mau begini, nggak tahu ya dia teh kayak gimana rasanya gara-gara dia teh kayak gini. Keluar dari semuanya itu. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan 2 tahun berturut-turut Tuhan nyatakan ke dalam diri saya secara pribadi. Tahun lalu Tuhan menguatkan saya lewat pendeta yang bilang bahwa Tuhan tahu kamu selalu nangis di kursi itu, di kursi hitam. Bapak Ibu tahu lah ya, kalau ke rumah saya ada itu sofa warna hitam. Itu ngomongin sofa itu. Kemarin Tuhan bilang, sejak SD kamu begini. SD, dan dia ngomong jelas SD. Saya nggak pernah ngomong sama El kejadian 40 tahun lalu, 40, hampir 43 tahun lalu, sekitar tahun 80-an. Nggak pernah ngomong. Tapi ternyata Tuhan tahu. Apa yang terjadi dalam hidupmu 40 tahun lalu atau ketika engkau lahir? Tuhan tahu. Hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kemenangan bagi kita semua. Yuk, dengan segala kerendahan hati, cek hati saya, Tuhan. Saya mau sehat sesehat-sehatnya, bukan karena sehat secara dunia yang dunia katakan, tapi saya mau sehat di dalam Tuhan. Karena kasih Tuhan tak terbatas dalam hidup kita. Yuk, pemain musik, kita akan siapkan lagu tak terbatas. Kita mau bilang sama Tuhan, ku kagumi cara Tuhan mencintai kita. Tuhan ada di setiap proses kehidupan kita. Mau proses itu membuat kita berdarah-darah, mau proses itu membuat kita nangis, meraung-raung, guling-guling sampai kita sakit. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mau kagumi proses Tuhan yang kasihnya nggak terbatas buat kehidupan kita. Yuk, yang merasa hari ini merasakan bahwa engkau harus keluar dari zona nyaman, silakan bangkit berdiri. Kita mau melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan ini saya Tuhan. Saya mau keluar dari zona nyaman saya Tuhan. Zona nyaman saya bukan harta, bukan mungkin zona nyaman saya kebencian saya, kemarahan saya. Saya mau keluar Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku kagumi
setiap langkah kami. Roh Kudus menjamah setiap hati kami, membereskan apa yang belum beres dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi dengan urapan yang baru. Terus Engkau singkapkan Tuhan rahasia firman-Mu, sehingga hamba-Mu boleh dipakai Tuhan lebih heran, lebih dahsyat lagi. Memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, biar semakin hari semakin Engkau boleh nyatakan penuaian jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Gembala untuk firman Tuhan yang luar biasa. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal. Worship leadernya Ibu Debbie, firman Tuhannya Bapak Pendeta Agustina, kolektornya Saudari Hesrom, tim tim musiknya Jojo, Kiel, El dan File, LCD-nya saya sendiri. Untuk pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala dan doa berkat. Ada bersama-sama dengan kita. Saya hanya mau mengingatkan Bapak Ibu, jangan lupa segera mendaftar untuk ke mana teh? Ke Pangandaran gitu ya. Daftar 50.000. Bapak Ibu di mana ke Pangandaran bisa 50.000, ongkos nawain bisa marahan gitu ya. Ya gitu, cuman itu sekali lagi karena kita juga hanya 50.000, tolong jangan nanti minta ekspektasinya nanti di Pangandaran tempatnya harus yang
breakfast gitu ya, breakfast in the morning gitu ya atau gimana. Tetapi kita mau mengucap syukur ya, kita akan ke sana dengan 50.000, kita akan ke Pangandaran tanggal 19 dan tanggal 20. Semua adalah karena berkat Tuhan. Di sana nanti kita hanya akan pagi-pagi kita akan berangkat dari sini jam 10 malam sampai sana pagi. Nanti di dalam itu kita udah ada potluck buat tapi maksudnya udah ada makanan buat malam, buat pagi kita sama-sama akan sharing apa yang kita bawa dari rumah. Buat makan siangnya sudah disediakan seafood, makanya makan hayam deuinya. Di Bandung hayam, di Pangandaran hayam deui gitu ya. Tapi kalau makan malam hayam. Makan malamnya ayam gitu, makan siangnya aja lah yang kita itu gitu ya. Itu ya, puji Tuhan. Bapak Ibu segera mendaftar. Karena kenapa harus segera mendaftar? Kalau misalnya memang kan bus itu sudah pas 50 dengan semua yang jemaat yang akan ikut. Kalau sampai misalnya Bapak Ibu nggak ikut, kami akan masukin orang lain gitu. Jadi kenapa itu harus segera segera mendaftar kayak gitu ya. Mami saya aja nggak saya ajak karena mendahulukan jemaat di tempat ini. Kelami amun aya nu teu ngilu, mami ikut. Iya mami itu, iya boleh. Oke. Gitu ya. Jadi ya Bapak Ibu segera mendaftar. Kita akan bersama-sama bersukacita di sana. Nanti sebentar guru-guru sekolah minggu akan ketemu dengan saya sebentar. Itu saja. Mari kita mengucap syukur hari ini tanggal 31. Nggak berasa ya, tanggal 31 Mei kita sudah mau lewati, bulan depan udah bulan Juni, kita udah mau masuk lagi bulan Agustus untuk persiapan Natal segala macam. Berkat Tuhan begitu banyak buat hidup kita masing-masing. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu yang tadi sampai detik ini kita sudah melihat bahwa kasih dan berkat Tuhan nyata dalam hidup kita.
kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan. Tuhan bukakan jalan untuk pekerjaan. Saat ini mungkin sedang bergumul dalam masalah keuangan. Tuhan, untuk bayar sekolah, untuk bayar apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau hari-hari kemarin kami sudah melihat bahwa Tuhan menolong kami tepat pada waktunya, maka di hari-hari ke depan kami akan tetap melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap kami yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi Tuhan Yesus buat rekan-rekan kami yang saat ini tidak bisa hadir. Untuk Tuhan Yesus, Oma Engkar, buat Opung Boru, buat Oma daripada Saudari Fiona, Saudari Novi Tuhan yang sedang sakit Tuhan Yesus di Kupang. Mari kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan melingkupi mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup memberikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, kami mau serahkan Tuhan Yesus jemaat-jemaat-Mu, apapun kehidupan mereka, apapun pergumulan mereka, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Buat anak-anak kami yang saat besok akan mulai tes, Tuhan memberkati, mengurapi, memberikan kesehatan buat anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa, kami memberkati bangsa ini. Kami memberkati Pak Kapolsek Tuhan, Koramil, RW, Pak RT, daerah sekeliling kami memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, inilah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami akan menerima berkat Tuhan, sama-sama kami akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, inilah hamba-hamba-Mu. Ini adalah anak-anak-Mu Tuhan yang mengangkat tangan. Dan ketika kami mengangkat tangan kami percaya Tuhan turun tangan atas kehidupan kami. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan memberkati apa yang kami usahakan. Kemanapun kaki kami melangkah, kami percaya ada perlindungan, ada berkat Tuhan, ada urapan yang daripada Tuhan melingkupi kami semua. Kami diberkati karena kami percaya apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itulah yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kami semua. Tuhan sudah memberkati tingkap-tingkap langit kami terbuka karena Tuhan yang membukakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pintu-pintu yang terbuka. Terima kasih juga untuk pintu-pintu yang tertutup bagi kami, yang kami tahu itu adalah salah satu bukti perlindungan, penjagaan Tuhan bagi kami. Dan Tuhan sudah menyiapkan pintu-pintu lain yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan selalu beserta dengan kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kaulah yang